Kau sembah itu makhluk terkutuk. Aku bilang kan enggak. Lalu yang terkutuk di pohon itu siapa? Nenekmu. Oh, jadi kau nyembah nenek saya mulai sekarang, mulai. Iya. Oh, Nah, Bos. la. Penyembah nenek-nenek ternyata. Tujuan saya itu sebenarnya ingin mencerdaskan anak bangsa loh, bukan menertawakan anak bangsa. Tapi makanya jangan membuat saya menjadi tergelitik gitu loh. Saya ini bertanya serius. Al-Quran mengatakan wa iya do'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah iblis yang terkutuk. Itu kitab saya mengatakan. Nah sekarang membuktikan sebagai saudara saya penasaran, betulkah yang kau sembah itu makhluk terkutuk? Maka muncul pertanyaan, betulkah Yesus yang dikutuk di atas tiang salib yang kau sembah itu? Jawab Budi, silakan. Subeda. Subeda, jawab. Iya bang. Udah aku bilang enggak. Bukan Kak Ayu Bunda. Aku mau tanya kau ini Juma, kau ini Kristen enggak? Tapi kamu sok hebat belajar Alkitab. Kira-kira logika otak kau itu nyambung enggak? Lah, nyambung lah. Kristen Nyambungnya itu dari mana? memahami Bible enggak Kristen ini? Kutanya dulu. Aku Apa yang paham. dipahami oleh Kristen tentang Bible? Aku paham Juma. Kalau kamu paham, yang terkutuk di atas pohon itu siapa? Makanya kalau kau baca itu Juma, kalau A bilang B, nggak ada di atas pohon. Loh, Yang di atas pohon lalu? itu cuma nenekmu lagi manjat kelapa. Di situ dikatakan kata ksulon, digantung di atas pohon. Ksulon itu pohon. Gak Gimana usah sih? lah kau berbahasa-bahasa gini, kau tunjukkan ayat. Salib itu bahasa Arab. Lucu ente. Ente yang lucu. Loh, salib itu bahasa Arab, Bong. Kitab pun dari jadi- Yunani diterjemahkan ke Indonesia. Yunaninya ksulon, Indonesianya pohon. Berarti sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu betul. Menurut otakmu ya itu betul. Menurut Alkitab Oh iya itu dong, tidak harus betul. menurut otak saya dong. Masa menurut Ya, otak saya yang juga cupu itu dong, nggak harus menurut boleh? otak saya dong. Mana Nah, mungkin? sekarang bahasa Yunani terkutuklah di atas tiang salib itu. Salib di situ bahasa Yunaninya apa? Saya nggak butuh bahasa Yunani Juma. Saya Katanya tadi Indonesia. kamu paham Bible. Katanya Saya tadi paham Bible. Tapi saya paham Bible saya bahasa Ya Indonesia. udah, karena saya kalau orang kamu Indonesia. paham sulon dalam bahasa Indonesia Saya tidak artinya butuh apa? zulon Juma. Saya tidak butuh zulon. Nenekmu aja kau ajari zulon. Allahu Kenapa kau Akbar. ketawa? Subeda. Zubeda. Sudah kubilang Muslim. samamu, saya paham Bible. Di situ tertulis, terkutuklah orang yang mati Terkutuklah digantung nenek di si Ju. atas sulon. Nah, sulon ini apa? Sulon bahasa Indonesianya pohon. Berarti sebab Zuma, ada tertulis, terkutuklah. terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Gitu. Sok ke Islam-Islaman lunro. Tak ada kata salib di Bible, tak ada. Bible itu ksulon, ksulon artinya pohon. Berarti Tuhanmu digantung di atas pohon. Sekarang tinggal kau cari pohon apa. Siapa tahu pohon toge. Siksa kalian kan, siksa kan? Ya siksa lah. Wong kalian beragama, polanya bukan akal, bukan ilmu. Berhadapan dengan kami di sini apologet Islam yang harus kaidahnya ilmu, nggak boleh tidak, nggak boleh. Sakit hati kalian kan? Nah, sakit lah. Tapi jujur saya katakan bahwa kehadiran kami sebagai apologet Islam itu wujud rahmat untuk kalian. Jangan Anda balik membenci. Bang Suma ini penghujat. Jangan. Saya ini rahmat untuk kalian. Dari mana lagi yang akan mengajarkan kalian Bible dengan jujur, tanpa tendensi perpuluhan? Kalau bukan dari kami. Kenapa bisa dari kami? Karena kami diperintahkan belajar. Ikra. Jangan salahkan kami. Karena cakupan daripada keislaman adalah belajar. Mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Itu Islam.
Jangan kau katakan saya membenci. Kalau saya benci, saya biarkan aja kau mati menyembah makhluk terkutuk. Karena saya sayang. Makanya saya sampaikan, berhentilah. Minimal dengarkanlah. Begitu. Minimal renungkanlah. Jangan kau bilang penghujat, penista, bla 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 segala macam. Jangan. Siapa yang akan mengajarin kamu gratis? Kira-kira. Harusnya Anda tuh bangga. Ada sosok apologet Islam Indonesia yang kemudian dengan rajinnya melakukan pembekalan iman kepada orang-orang Kristen dengan materi yang digunakan adalah Bible itu sendiri. Tugas Anda tinggal membaca, menelaah, meneliti, membenarkan, menyalahkan. Ini benar alasannya, ini benar, ini salah alasannya. Kita diskusikan gitu loh. Begitu juga Al-Quran. Tapi benar enggak kalian itu pantas untuk membahas Quran? Benar tidak? Punya kapasitas kagak? Kan begitu. Ibarat untuk menjadi seorang apa nih istilahnya nih, TNI misalnya, tidak bisa hanya dengan menggunakan seragam langsung, enggak. Harus daftar, harus sekolah, harus punya ijazah, punya keahlian luar dalam, ya, lulus tes, sudah pendidikan, dilantik, diberikan ijazah, baru bisa menjadi TNI. Nah, Anda ingin menyamai TNI, tidak bisa dengan hanya membeli seragam TNI di koperasi, nggak bisa. Anda harus mulai dari nol. Dengan kata lain, seibarat Al-Quran itu TNI, untuk memahami Al-Quran Anda harus dari nol. Jangan Anda beli seragam di Gramedia, habis itu Anda pakai, oh ini loh Al-Quran itu gak bisa, kayak si kiamat, tak boleh. Lalu bagaimana dengan Bang Suma? Bang Suma juga harus sekolah dong. Sekolah apa? STT dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Setelah STT, apalagi disiplin ilmunya apa yang harus saya kuasai untuk bisa mengambil Bible? Cuman satu kan? Apa itu? Roh halus. Nah, kamu harus punya roh halus. Yang kalian nebeng-nebeng di Al-Quran, Roh Kudus. Enak kali mulut ngomong harus punya Roh Kudus. Padahal di situ Holy Ghost. Apa artinya itu? Apa itu artinya? Ada yang tahu? Hantu suci. Atau hantu murni. Iya kan? Itu aja syaratnya kan? Lalu ketika orang-orang ini menjelaskan begini, apa endingnya? Pungut. Kan gitu endingnya, pungut. Nah, sedangkan kita di sini memberikan pengajaran gratis tanpa pungut. Gitu, bro. Oke, dilanjut teman-teman sekalian. Nanti kalau ada pasien lagi baru saya ngomong. Silakan. Oh, siap Gurunda. Paham? Ham? Nehi, paham? Just, selamat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, saya asalnya dari Ambon, tapi saya belajar Bible. Saya sangat senang dengar apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Dan itu yang tadi yang Bang Juma ucapkan, yang silon ya, itu. Nah, itu makanya saya lagi mencari, ternyata itu. Makasih Bang Juma, biar saya berdebat lagi ntar sama Oten. Iya. Iya. Semangat. Kibarkan semangatmu, Saya saudara. mau lawan Agatha Bang Juma. Alamak, itu nggak perlu belajar kalau itu. Dia belum tahu Apalagi siapa yang perempuan dia itu? belum tahu sama Agatha, saya. siapa Bang lagi Juma. satu yang pakai Kasih Bang Juma, saya turun jilbab dulu. itu? Ya bang. Siapa namanya? Hah? Mikana. Oh, apalagi yang itu? Lina Wijaya. Itu bisa sambil tidur nyenyak, pulas mimpi lagi renang lawan dia itu nggak ada ilmunya itu.
Itu cuma doktrin, betul-betul doktrin tuh. Makanya dia itu nggak mau berdebat, dia itu cuman pemahaman Bible aja. Doktrin, penyampaian doktrin. Bahasa mereka penginjilan. Kalau saya sih mengatakan itu pembibelan. Oke. Silakan saudara-saudara dilanjut dulu. Saya ngopi-ngopi dulu ya. Silakan. Saya monitor di sini. Siap. Silakan. Siap. Selamat sore Pak, Bapak Reaction Logic. Ya, selamat siang Bang. Ya, selamat siang menjelang sore ya. Bapak ini agamanya Kristen apa Muslim ini Pak? Apa Islam? Aku Muslim Bang. Ya silakan, apa yang mau disampaikan? Apa mau menyapa Bang Zuma juga? Sebentar Bang, saya kan kebetulan lagi di tempat kerja. Saya bisa di atas dulu Bang ya, sebentar saya ngomong ya. Ini Apa saya yang lagi mau ada pelanggan ini di tempat kerja saya. Ya. Ya, di mute dulu Bang, soalnya noise juga sebenarnya di tempat saya. Cari lagi Ben. Iya, ini lagi saya pilih nih, cap-cap dulu ya. Lanjut Ben. Mana yang ini? Om Dongki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau ini aja, sharing-sharing, ya mungkin sedikit masukan lah gitu loh. Jadi kan udah lama nih dengerin Bang Zuma untuk penyampaian dan pengarahan menambah ilmu baik yang muslim maupun non muslim. Cuma saya itu mengharapkan tuh gini, coba bisa nggak ya diberi kayak gambaran, jadi bahasanya Gambaran gimana tuyul. ya, gimana? Gambaran tuyul. Bukan, maksudnya itu dikasih gambaran begini loh yang baik, begini loh yang ini, jangan terlalu terpaku yang istilahnya yang non muslim, istilahnya biar tidak terpaku dengan egoismenya dia gitu loh. Jadi Kita tidak bisa Pak memaksakan mereka. Poinnya intinya kita sudah menyampaikan sesuai yang tertulis. Kan begitu. Biarkan yang di bawah yang menilai. Begitu Pak. ya itu makanya itu, jadi soalnya gini, ada tiktokers itu sampai bangganya dia tuh, oh saya sudah mengalahkan Bang Zuma, wow gini tetebengnya, dia nggak bisa apa-apa begini. Iya, cita-cita boleh Pak. Semua orang bisa bercita-cita. Tetapi Makanya apakah itu. cita-cita itu tercapai? Kan kagak juga. Bener begitu loh, aku tuh berharap tuh, maksudnya kepengen itu kayak TikTok berdua arah lah, ada bahasanya, ada tektoknya lah. Dengar dulu Bang, sudah ada nih si dua natur ini. Dua natur? Dua natur lagi. Jadi kapan ini si Zuma berani dengan saya nih? Sekarang aja. Mau dia pakai apa? Mau Langsung debat aja apa kau? Gimana Pilih lawanmu di sini. Guru mulai langsung, kalau kalian bukan level Oh, saya lah. tidak Mau debat apa? terus Nabi gimana, palsu. kapan ini? Sekarang. Sekarang. Sekarang lah. Mana orangnya? Untung ada orang. Saya. Hadir dong. Aku di sini. Gimana kita berdua gimana?
Iya, ayo silakan Anda tentukan tema yang Anda paling suka. Kalau kita berdua bagusan di channelmu atau gimana? Ayo. Ya di sini. Atau di channel saya. Di sini, yang lain diam. Gimana kalau yang lain turun semua? Ngapain harus turun? Ente siapa rupanya? Di sini mereka ngapain kalau kita berdua? Oh, ini komalnya mereka. Buat pesora. Kamu Kan? dan saya adalah tamu di sini, oke? Iya, maksudku Dalbo. Oke, Gini Dalbo. ya sudah, Dalbo, kau kan sudah, host. ayo. Kau kan host Temanya Dalbo. silakan. Kamu bahas Gimana apa? kalau kau jadi moderator? Yang paling kamu saya kuasai, sama Juma silakan. berdua gimana? Iya, sudahlah. Kau jangan usah banyak cerita. Materi yang paling kamu kuasai sampainya kau menyembah makhluk Kita itu terkutuk. cuma Silakan. materi kita cuma satu materi kita nggak ada yang lebih daripada itu. Materi kita biar tidak debat kusir. Bagaimana saya akan buktikan kepada kamu bahwa Quran tidak lain adalah sebuah jiplakan dari Bible yang keliru. Oke. Itu dua arah. Baik. Satu arah aja. Al-Quran aja kita Dua bahas. arah itu. Enggak Jangan satu arah aja. Kita bahas Al-Quran aja. Ngapain bahas Biblemu? Kau kan ahli Al-Quran. Kita biar tidak akan membahas nanti- Biblemu kalau sama Edis. Nggak mungkin. Edis kan orang paling takut dibahas tentang takut Bible. kamu. Loh. Kau Saya seranglah mengatakan Bibleku. kita bahas Sudah Al-Quran kusuruh kau aja. serang Bibleku. Masa tidak mampu? Enggak. Saya enggak. Langsung nyerah dia. Tidak mampu Saya dia, enggak tahu. saudara. Saya enggak tahu. Kalau Edis itu Nih, ternyata berani kau dibahas kan Bible. sering bilang, kau kan sering bilang bahwasanya Nggak Lukas usah. itu kitab wartawan. Enggak usah. Betul? Enggak Nah, gimana usah kalau kita bahas aku itu, enggak usah. Kita bahas Al-Quran aja. Udah Oke, main yang lain diam mute ya. ini. Oke. Udah nggak fair ini, main bisukan. Oke. Nggak bisa kayak gini diskusi. Dengar. Jangan di mute. Dengarkan, tema kita adalah Edis menuduh. Tema kita adalah bahwasanya Quran menjiplak kitab wartawan Oke. Lukas. Gimana? Oke, baik. Iya. Oke, sekarang ya. Nah, saya mulai. Yang lain turun dulu lah. Ngapain di sini yang lain kalau kita berdua? Jangan di mute. Jangan ada yang memute. Gini aja, kalau kau ke channel Ini saya nanti di gimana? framing. Kalau kita tukar mute, biarkan aja Kalau dia kau ngomong. ke channel saya gimana? Astagfirullahaladzim. Berani nggak? Siapa yang main mute ini? Nggak Saya ada yang turun. mute. Kalau dia di Nggak mute. ada yang Bisa mute, di mute Bang terus Thomas. berkali-kali saya Kalau di dia di mute, mute, berkali-kali saya kalau dia dibisukan. di Kenapa? mute. Saya turun. Dengarkan semua. Enggak ada yang nge-mute. Main Nggak ada yang bisu-bisukan mute, kalian Bang ini. Thomas. Berarti dia sendiri yang mute dirinya gitu. Kurun Saya ini dibisukan ini siapa Berarti yang dia sendiri yang mute dirinya. Iya, benar Kurun. Kita Saya moderator dibisukan. semua. Oh gitu. Berarti dia sendiri yang mute Kenapa saya dirinya. Iya. Tidak ada Sekarang yang memeo. temamu Tidak ada. adalah Edis menuduh Al-Quran menciplak kitab Lukas. Betul? Iya, ayo. Gimana? Oke. Yang lain turun dong. Oke, sekarang kamu bernarasi, buktikan kepada kami umat Islam. Iya, ada yang lain upaya- turun. Kenapa yang di sini nanti jadi pesorak mereka? Gimana Dalbo? Dengarkan, Dalbo, dengarkan, kita biar dengarkan. serius Dalbo. Kau Saya kasih waktu 5 Kau menit. moderator. Sekarang gimana? Yang Aduh, lain gimana turun nih? karena nggak ada Gimana gunanya nih, mereka di teman-teman? sini. Temanya cuma satu arah loh, cuma Al-Quran loh dibahas. Dua arah. Oke? Jul, Sekarang ku beri kamu kau narasikan peluang sebesar-besarnya untuk narasikan 5 membuktikan menit. bahwa Bible itu salah. Ayo. Enggak. Al-Quran aja. Coba Nggak kamu berani, nggak narasikan. berani dia membuktikan karena dia tidak akan Coba mampu. kamu narasikan karena dia sekarang tidak 5 akan menit sanggup lamanya ke untuk depan. menunjukkan di mana kesalahan Bahasan dari Injil pembuktian Lukas. bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan penjiplakan terhadap kitab Lukas. Nah, Itu di sini kapan aja, di sini terjadi? aja kau udah nggak sekolah. Di Itu sini saja kapan kau sudah tidak terjadi? sekolah. Itu kapan Siapa yang terjadi? bilang? Sebentar, siapa yang bilang melihat- bahwasanya Muhammad siapa yang menjiplak? melihat Rasulullah menjiplak? Pada kapan itu terjadi? Di mana kejadiannya? Udah, sekarang gimana? Dan Diatur waktunya gimana? Apa materi-materi yang diambil Al-Quran dari Lukas? Ayo, kita Harus Anda buktikan. Anda Ayo, kita menuduh kan? buktikan. Ayo. Anda menuduh. Anda Iya. menuduh bahwa Al-Quran itu menciplak kitab Lukas. Iya, Siapa betul. yang menciplak? Kapan? Orangnya sebutkan. Silakan. Saya tunggu.
Orangnya penulis Quran itulah gimana? Siapa? Siapa? Penulis Quran tidak diketahui. Iya, siapa yang menciplak kitab Penulis Lukas Quran itu tidak siapa? diketahui, gimana sih kamu? Siapa? Loh, tidak diketahui tapi kamu Siapa yang bilang menuduh. penulis Quran tidak diketahui? Teman-teman, dia menuduh tapi dia nggak tahu. Penulis Quran itu memang tidak diketahui, gimana? Dia menuduh Al-Quran menciplak Siapa kitab penulis Lukas. Quran menurut Quran? Siapa pelakunya? Enggak, Siapa pelakunya penulis yang Quran menciplak? menurut Quran itu siapa? Penulis Quran menurut Quran siapa? Yang melakukan Kau ciplakan jawab dulu, itu kau jawab dulu. siapa? Siapa Itu kapan penulis Quran terjadi? menurut Quran? Nah, silakan. Siapa Kita penulis tunggu ya, Quran menurut Quran? teman-teman. Siapa penulis Al-Quran menurut Al-Quran siapa? Said salah satunya. Mana ayat berapa? Surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Said salah satu surat penulisnya. berapa ayat berapa yang menunjukkan atau yang mengatakan Said menciplak Lukas. Sudah main bisukan. Ayo, kita Sudah tunggu main ya. bisukan, kita tunggu sudah ya. main bisukan. Di Udah, mana sekarang gini. kemudian Tunjukkan kepada menciplak saya kitab bahwasanya Lukas. Zaid adalah penulis Nah. Quran. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Zaid adalah penulis Quran. Di Quran surat berapa ayat berapa? Husu Al-Quran min arba'ah. Itu Mana? kata Ayat Rasulullah. berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Terima Al-Quran dari keempat Surat sahabatku. berapa? Ayat berapa? Salah satunya adalah Surat Said. berapa? Ayat berapa? Sekarang Surat kamu menuduh- berapa ayat berapa? Kamu Surat menuduh berapa? Al-Quran menciplak kitab Lukas. Surat berapa Buktikan ayat tuduhanmu berapa? itu. Surat berapa ayat Buktikan berapa? tuduhanmu. Surat berapa ayat berapa yang mengatakan bahwa Zaid tuduhanmu. adalah penulis Quran? Surat berapa? Buktikan tuduhanmu. Kau nggak jawab. Untuk apa? Dia menuduh, kan? Kenapa Dia kau menuduh, nanya kan? kepada Contoh. saya siapa yang menjiplak sedangkan penulis Quran itu tidak dikenal? Ya kan menuduh. Kalau saya menuduh kan jelas nih, misalnya Paulus menciplak ulangan. Saya buktikan. Di mana tertulis? apa Di dalam hubungannya dengan Galatia Quranmu? 3, Apa hubungannya nomor dengan 13. Quranmu? Ya kan? Yang saya tanyakan sama kamu terbukti kan? adalah Terbukti. di Kalau mana saya di menuduh, dalam Bible, saya di mana buktikan. di dalam Quran bahwasanya Kalau saya Zaid itu menuduh, penulis Saya Quran? buktikan. Contoh. Iya, di dalam Quran di mana Paulus Bible menciplak Zaid itu kitab penulis ulangan. Saya buktikan. Di mana itu tertulis? Bisu-bisukan. Oke, saya Di permisi Galatia kalau main 3, bisu-bisukan. nomor 13. Saya permisi, Nah, main sekarang bisu-bisukan. kamu menuduh Al-Quran menciplak Lukas. Ayo, tunjukkan siapa yang menciplak kitab Lukas itu. Harus kau buktikan dong. Harus dong. Ini satu arah aja loh. Al-Quran aja kita bahas. Mencrep. Masakan saya tanya bahwa salah satu sahabat Rasul yang menulis Al-Quran adalah Said. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Loh. Harusnya kamu yang menunjukkan. Begini loh bang. Al-Quran itu dituliskan oleh Said. Ini buktinya. Said mengutip dari kitab Lukas pada tanggal sekian, hari ini, tahun sekian. Dibuktikan oleh ini, bla 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 bla. Lalu disadur masuk ke dalam lembaran-lembaran Al-Quran. Itu baru bukti. Kalau cuma datang, inilah aku dua arah loh, membuktikan Al-Quran itu menciplak Lukas loh. Saya bisa membuktikan loh. Dasar manusia lagi bete. Jago katanya, jago, paling hebat katanya. Ini saya sudah minta satu arah, bahas Islam aja, bahas Al-Quran aja, mencret dia. Saya nggak butuh bahas Bible di hadapan kamu, karena Bible itu bagimu surat kabar sendiri kan. Kau berbicara mengenai Lukas menulis firman Tuhan itu mustahil. Nanti kau muntah darah. Bahas Al-Quran aja sesuai dengan tuduhanmu. Al-Quran menciplak kitab Lukas. Nah kan gitu. Harus kau berikan data-data dong. Pada hari ini tanggal sekian Said penulis Al-Quran bernama ini menuliskan di dalam surah ayat ini mengambil dari Lukas, kitab Lukas. Nah, kita minta bukti. Siapa di antara sahabat Rasulullah yang pernah membaca kitab Lukas? Aduh, parah. Yesus aja tidak pernah membaca kitab Lukas. Yohanes tidak pernah baca kitab Lukas. Matius tidak pernah membaca kitab Lukas. Paulus bahkan tidak pernah membaca kitab Lukas. Lo kok tuduhnya kepada sahabat Rasulullah membaca kitab Lukas? Parah. Kalau saya menuduh Paulus mengutip, ya, menciplak
Ulangan. Nah, saya buktikan di mana Paulus mengambil itu. Banyak. Misalnya 1 Korintus 1 nomor 19 katanya, atau di dalam Galatia 3 nomor 13 katanya. Kita buktikan datanya. Nah, itu baru betul. Edis, kamu salah orang. Kamu mau kibulin umat Islam, tidak bisa. Umat Islam itu umat yang terpelajar dengan kitab sucinya. Dan seperti kalian membaca dalam bentuk ori teks aja kalian nggak bisa, memalukan. Oke, silakan teman. Saya lanjutkan, saya masih renang ini, silakan. Lanjut. Siap, Guru Ronda. Cuman anehnya begini. Dia mengatakan di mute, padahal tidak ada yang mute loh. Nah, itu Kami tadi. mengikuti arahan Bang Suma. Jangan di mute. Tidak ada yang mute. Tapi dia mute sendiri supaya Lucu. ada alasan lari. Dibilangnya di kick lo, padahal nggak ada di kick, dia yang turun sendiri. Ih, licik kali lah itu orang. Kudis. Coba kita ini keder. Badar, selamat sore. Badar, selamat sore. Itu Bang Der, tolong dibuka mutnya Bang Der. Halo. Halo Bang Der. Apakah Nantun, selamat sore. Kok persamaannya? Ya, ini selari sendiri, memit-mit dirinya sendiri, lalu dia premen. Padahal Nggak kalau di berubah, mute itu saya baca itu, ada terbaca itu kalau ada yang mute. Iya. Ada. Kita moderator jadi nggak enak sama Benny. Kirain beneran Iya, nih. betul. Di atas ini yang moderator itu saya sama Bunda Pera, nggak ada yang nge-mute dia. Dia mute sendiri tuh. Kalau aku mah saya biarkan supaya urat lehernya putus. Biasanya naik itu hanya berteriak. Lari sudah. Yang lain turunkan. Kita aja berdua. Yang lain turunkan. Kenapa mute? Apa mute? Kenapa mute? Aduh, dasar orang sakit. Jadi ini sebagai pelajaran ya teman-teman, khususnya yang muslim. Bagi kami apologet Islam, itu lebih susah berdebat dengan seekor ayam jantan peliharaan Bang Dalbo daripada berdebat dengan Edis. Lebih susah berdebat dengan ayam daripada dengan Edis. Edis itu setai kuku kalau mau ditumbangkan. Materi yang dia bawa itu juga yang kita hantamkan. Dia akan mencer tepung. Ya, itu saya sudah pengalaman dari sejak di Facebook. Dia itu sampah bagi Bang Suma itu, maaf nih, lebih berharga upil daripada dia tuh, manusia itu. Sama seperti RK, sama seperti siapa, Tahepudin. Itu semua manusia yang satu kali pertanyaan tumbang semua. Satu pertanyaan saja bisa membuat dia tumbang setumbang-tumbangnya gitu, dan malu semalu-malunya. Deritanya itu sampai 6 keturunan. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan lagi Anda menulis-nulis Edis di sana, Edis nantang ada ke sana. Aduh. Dia itu upil bagi saya pribadi, dia itu upil. Bahkan lebih layak berdebat dengan ayam jantannya Bang Dalbo daripada beliau. Ilmu nggak ada, mungkin mana? Oke, dilanjut teman-teman. Saya aduk kopi lagi, silakan. Siap, Bang Suma. Lanjut, Ben. Selamat sore, Bang. Nah, ini ada Bang Langin. Bang Langin ini kalau tidak salah dari Kristen ya? Iya, Bang, Kristen. Nah, silakan, Bang. Apanya yang mau dibahas? Gini, Bang. Dulu pernah ada kawan saya mengatakan
di Al-Quran katanya terdapat ayat yang menyatakan Nabi Muhammad itu ada tertulis namanya di dalam Taurat dan Injil. Kalau nggak salah itu Al-A'raf 157. Betul nggak Bang? Bahwa di dalam Alkitab ada nama Nabi Muhammad tertulis di Taurat dan di Injil katanya. Kira-kira gimana tuh Bang? Bang, kalau kita mau berdialog, jangan bawa narasi orang lain. Silakan aja. Iya, Bang. itu kan kawan saya di Nanti Islam, kita Bang. Katanya tunjukkan di kan Anda juga menolak. Nanti ya enggak minta Bang, saya di sini pembuktian kan mau juga. belajar Bang. Kalau memang ada kan Abang tinggal bilang ada. Tunjukkan ayatnya kan Saya nggak gitu. bisa Bang. mengatakan ada. Tetapi saya bisa bertanya kepada Anda, siapa yang dimaksud oleh Yesus? Seseorang yang datang itu. Berarti secara langsung namanya nggak ada ya Bang? Ditulis di Saya tidak apa ya? bisa menyatakan hal ada. itu. Ada di Taurat ada. Silakan. Ah, ya, di mana Bang? Bang Juma ya? Di mana Bang? Saya akan tunjukkan detik ini juga. Tapi satu Silakan, syarat. silakan. Boleh saya minta Apa syarat? itu? Tunjukkan Apa itu? kitabnya Nabi Musa. Karena Kitab Al-Quran Nabi saya Musa. mengatakan, kitab Al-Quran mengatakan nama Nabi Muhammad itu tertulis di kitabnya Nabi Musa dan di kitabnya Nabi Isa. Sekarang saya minta tunjukkan kitabnya Nabi Musa dan tunjukkan kitabnya Nabi Isa. Baru saya tunjukkan kepada saudara. Jangan Anda bawa surat kabar dari barat. Tidak ada namanya di situ. Yang dikatakan Al-Quran itu di Taurat dan di Injil, bukan di surat kabar milik orang Kristen. Paham ya? Iya. Oke, sip. Lanjut Oh, jadi teman-teman, yang silakan. dipegang Masih bisa. Jadi yang dipegang orang Kristen itu sekarang surat kabar ya? Oh, betul. Makanya dulu-dulu kitab Anda itu Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus. Baru-baru ini kata karangan itu dihilangkan, Bang. Tapi gini Bang Juma, Gimana? Sekarang Taurat, Musa itu dan Injil itu di mana sih sebenarnya? Kalau tanya memang kepada- bukan yang dipegang. Tanya kepada Kepada orang siapa, Yahudi. Karena kitab itu diwahyukan kepada mereka. Tanya kepada mereka. Jadi- Wahai orang Yahudi, di mana kitab Taurat itu, di mana kitab Injil itu? Tanya kepada mereka. Ada enggak? Iya. Karena Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan firman Tuhan dengan perkataan-perkataan manusia? Nah, sekarang mana Taurat itu? Ada enggak Taurat itu? Di Kristen aja dulu. Yang dekat ke Yahudi kan Kristen tuh katanya. Nah, hai Kristen, mana Tauratnya Nabi Musa? Apa jawaban Kristen? Jadi gini Bang Juma, gimana membuktikan yang di Al-Araf 157 itu bahwa nama Nabi Muhammad ada di kitab Taurat dan Injil? Nggak bisa dibuktikan lagi dong kalau gitu. Kalau kitabnya Sederhana nggak membuktikan nampak lagi. itu. Sederhana membuktikan itu, Bang. Gimana? Iya, gimana Al-Quran kira-kira? mengatakan bahwasanya ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu dari banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Itu kata Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Taurat itu bisa kita baca sementara disembunyikan? Kalau tidak disembunyikan, mana sekarang? Tunjukkan. Iya. Jadi kenapa nggak minta tolong sama Allah untuk mengungkapkan di mana kitab itu Bang? Nggak bisa ya Bang? Kok minta tolong kepada Aturan Allah? kan Allah itu maha kuasa Bang. Al-Quran Setuju kan Bang? Al-Quran sudah menjelaskan ahli Taurat itu, ahli kitab itu menyembunyikan. Dan kitab itu pun tak ada gunanya lagi buat sekarang. Untuk apa Taurat itu? Untuk apa? Untuk apa Taurat itu untuk di luar Yahudi? Taurat itu hanya untuk Yahudi. Untuk apa? Ya, jadi kenapa Al-Quran menyuruh beriman kepada Taurat Kami dan beriman Injil Bang? kepada Taurat. Kami Iya. beriman kepada Jadi Taurat. bagaimana mengimani sesuatu yang nggak nampak Bang Juma? Lah, kami beriman kepada Allah. Allah tidak nampak. Iya, Kami kan beriman Allah kepada Nabi menyuruh Anda Isa. beriman. Nabi Isa tak nampak. Beriman kepada Iya. Nabi Musa. Nabi Musa Allah. tak nampak. Allah kan menyuruh Anda beriman kepada Taurat dan Injil, betul nggak Bang Iya, Juma? betul sekali. Ya, Subhanallah. jadi pintar. bagaimana Anda beriman kepada Taurat dan Injil sementara kedua kitab itu tidak nampak lagi?
Ini kita disuruh beriman kepada Taurat, kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan kita disuruh beriman bahwa Taurat itu sudah disembunyikan, sudah dibuat kemudian bercampur aduk dengan perkataan, dengan karangan-karangan manusia. Itu kami beriman dengan keadaan itu. Iya, tapi gini, logikanya gini Bang Juma, kita kan memakai akal ya. Jadi pasti. kenapa Allah Kalau saya menyuruh tidak pakai kita akal, saya jadi beriman? Kristen dong. Iya, kenapa Allah menyuruh kita beriman kepada Taurat dan Injil, sementara kedua kitab itu tidak nampak lagi? Bagaimana kita beriman dengan kitab itu? Loh, gimana orang ini? Al-Quran itu memberitakan kepada kami Taurat itu sudah dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Itu kami beriman kepada Taurat, di mana Taurat itu seperti itu keadaannya. Anda nggak paham? Nggak paham sampai sana? Lagi pula kalau masih ada Taurat, untuk apa? Taurat itu bukan untuk seluruh manusia. Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Kami beriman Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Taurat, hukum Taurat kepada Bani Israel. Dan kalaupun ada Taurat hari ini, itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Gimana dong? Taurat itu untuk Israel, bukan untuk Kristen, bukan untuk Hindu, bukan untuk Buddha. Tapi kenapa Allah menyuruh Anda beriman kepada Taurat dan Injil sementara itu nggak ada gunanya? Ya Allah ya Karim, kami disuruh beriman, kami disuruh percaya akan adanya kitab Taurat yang pernah diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, di mana Taurat itu dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang terpisah-pisah, sebagian disembunyikan, sebagian dinampakkan. Itu iman kami. Bukan beriman harus diplototin kitabnya. Gimana sih? Ada musik Bang, ada musik. Musik di mana itu musik? Ya, saya kira sudah ya. Kalau cuma mutar-mutar kayak gitu aja, kira udah ya. Yang pada intinya Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basyarin min syai' kul man anzalal kitab alladzi jaa'a bihi Musa nura wa hudal linnas taj'aluna qaratis tubdunaha wa tukhfu katsira. Apa kata Al-Quran? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk? Kalian jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Itu kata Quran. Ini umat Islam harus beriman. Lalu yang ada di tengah-tengah kita bernama Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu apa? Itu bukan kitab Taurat. Itu juga bukan Injil. Lalu apa kalau bukan? Itu diterangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 78, 79 yang sering saya bacakan kepada saudara-saudara, bahwasanya kitab mereka itulah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Itu kata Allah. Celakalah, terkutuklah orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah, padahal itu adalah karangan mereka sendiri hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Inilah yang mereka, ini yang disebut di dalam Al-Quran yang mereka katakan Perjanjian Lama. Nah, ini Al-Quran membahas itu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira begitu untuk sementara karena di sini sudah mau azhar. Silakan dilanjut. Mohon maaf kalau saya banyak menguasai komal. Silakan saya serahkan kepada adik-adik saya, teman-teman saya, abang-abang saya, guru-guru saya di sini. Silakan. Saya tetap monitor. Silakan dilanjut. Terima kasih. Siap, Gurunda. Lanjut, Ben. Bantu, ada tamu tuh, Ben. Ya, saya mau
Juma yang mau jawab tadi itu. Abang Nathan ini dari Islam atau Kristen? Kristen. Kristen. Oh ya, apa nih? Noise tapi noise. Tadi kenapa Edis tidak dikasih ruang dialog bagus dia? Dikasih Pak. Di mana kami tidak mengasih ruang? Sementara dia tadi dengar tidak? Wah. Sampai kuping saya mau pecah. Izin dulu. Tadi kami kasih Pak. Bahkan dia mute sendiri, lalu lari sendiri. Iya, seharusnya kan di sini harus buktikan itu Juma memang siap menghadapi, jangan menghadapi yang Kristen-Kristen yang lemah. Iya, Bapak kan tadi saja gitu. mendengar tidak Pak? Mendengarkan tidak tadi? Iya, tadi saya dengar dan memang dia Siapa yang juga- mute dia? saya Saya juga tanya. dia tadi lagi Tunggu ngomong. dulu, Bang. Tunggu dulu, saya tanya Bapak. Siapa yang mute? Ya saya nggak tahu, cuman memang tadi ke-mute juga dia, ke-mute tadi. Dia sendiri. Itu nggak mungkin lah. Wah, di sini hanya ada 2 moderator saya. Kok bilang nggak Edi dengan mungkin Pak? Kita moderator loh di sini merasa difitnah loh kalau gitu. Ya ampun, noise Pak. Jadi Bapak jangan mengikuti ajaran-ajaran iblis. Dia memute diri sendiri. Bayangkan Pak, kalau orang memang ajarannya benar Pak, tidak perlu turunkan semua, kita berdua aja. Wah, nggak perlu. Coba Bang Suma ke Komal Kristen, ke Komal Bombong. Semua saudara Anda di sana Pak kesurupan secara massal, kesurupan semua. Bayangkan, apa pertanyaannya? Dia menuduh Nabi kami mengambil, menjiplak ya kitab-kitab Lukas. Harus dibuktikan Pak. Siapa tahu Bapak bisa membuktikan, silakan Pak. Nah ini tadi kita minta pertanggungjawaban ya kepada Edis, di mana para sahabat-sahabat Nabi selaku penulis Al-Quran mengambil ya, menjiplak kitab-kitab Lukas, penyelidikan Lukas di mana? Mungkin Bapak bisa jawab, silakan Pak. Nah itu. Jadi Kristen itu Pak, ketika diminta pertanggungjawaban, apa jurusnya Pak? Pasti jurusnya kesurupan. Ya udah gini aja, saya jawab aja yang tadi tentang bahasa Ibrani, bahasa Yunani tentang Kristus terkutuk orang yang digantung pada pohon tadi ya. Silakan. Ya, saya jawab ya. Galatia 3:13 itu adalah satu narasi yang ditulis oleh Paulus sebagai ilustrasi atau seperti kebiasaan atau satu pada masa itu ada namanya seperti pepatah atau seperti peristiwa atau satu kejadian. Setiap orang yang digantung baik dimanapun, baik di pohon, itu orangnya terkutuk. Itu bukan mengindikasikan tempat di mana Yesus digantung. Jadi tolong dipahami. Memang bukan berbicara tempat Pak. Bukan berbicara posisi Yesus disalib. Dia hanya menarasikan, Paulus menarasikan kepada jemaat Galatia, orang-orang yang tergantung. Kalau saya versi Bible, saya bisa jelasin. Cuma kayak tadi kalau ada di sini Edis, tunggu. Sebelum Anda terangkan, didengarkan baik-baik. Tunggu dulu. Bang Suma, dengarkan. Anda ini premin kemana-mana. Narasi Bang Suma, insya Allah saya mampu juga bertanggung jawab. Bang Suma mengatakan, yang mati terkutuk itu di pohon, bukan salib, di pohon. Yang bilang disalib, karena kenapa? Saya setuju di pohon. Saya setuju di pohon. Saya setuju di pohon. Iya, di pohon. Ya, kalau setuju apa yang keliru, apalagi yang Anda Makanya perhatikan, saya jelasin ya. Galatia 3:13 itu berbicara satu ilustrasi yang disebutkan Paulus tentang ketika orang digantung baik di pohon atau di manapun, pada saat itu menjadi tradisi adalah orang-orang terkutuk, sehingga dia membuat narasi itu menggambarkan seorang yang tergantung itu adalah orang-orang yang kondisinya terkutuk, dan Yesus rela menjadi terkutuk pada saat itu
karena dia mengikuti tradisi yang terbiasa pada saat di zaman itu orang yang digantung di pohon itu mengalami kutuk, orang-orang yang berdosa maksudnya. Itu maksud ayat itu. Jadi tidak ada masalah. Memang versi Indonesia itu disebut disalib, tapi versi yang sebenarnya itu masalah perbedaan terjemahan saja. Jadi di situ jangan di framing itu jadi Yesus itu di pohon disalib diperdebatkan oleh Juma ya. Yang terkutuk siapa? Itu saya lanjutkan karena beliau lagi sholat. Saya lanjutkan. Karena di sini tertulis, Pak, sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu, pada pohon. Siapa yang terkutuk di pohon ini, Pak? Please. Saya kan udah terangkan itu adalah satu. Ini yang didialogkan perhatikan saya baca ayat ini lengkap ya. Saya baca ayat ini lengkap dari ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dia ini sedang menjelaskan, membuat satu ilustrasi dan menghubungkannya dengan kebiasaan yang terjadi di bangsa Israel ketika orang berdosa itu hukumannya hukum gantung. Hukum gantung baik di pohon, baik dimanapun. Dia hanya ngejelasin, bukan mengindikasikan tempat di mana Yesus disalib. Sampai di sini paham? Tidak ada yang berbicara tempat, Pak. Yang kita bahas pertama bukan salib ya. Ternyata pohon di situ. Itu pertama. Kita tidak berbicara tempat. Mestinya Juma aja yang jawab. Tunggu dulu. Juma aja yang jawab, Pak. Tunggu dulu, beliau tidak ada. Beliau lagi sholat. Saya muridnya. Kalau Anda mampu menaklukkan saya, boleh Anda melangkah ke Bansuma. Ya. Di sini yang kita bahas tadi, yang pertama, siapa yang mati terkutuk di pohon? Coba Bapak jawab. Karena ada tertulis, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Siapa? Oi, siapa? Itu tadi, makanya Juma aja teman saya, coba biar dia, soalnya dia yang menaikkan ini ke framing. Anda nggak paham. Anda nggak boleh ngejelasin. Iya, makanya saya tanya, saya bacakan. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Siapakah yang terkutuk? Oh, berarti perhatikan ya, saya ulang sekali lagi. Mungkin Anda kemampuan Anda nggak sanggup ya. Perhatikan, saya ulang sekali lagi ya. Galatia 3 ayat 1 sampai di ke-13 ini ya adalah narasi yang disampaikan oleh Paulus menggambarkan bagaimana hukum Taurat itu, ketika kita tidak lakukan itu menjadi kutuk. Pada ayat 10 dikatakan di sini, karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala hukum tertulis di hukum Taurat. Jadi dia sedang menjelaskan, ketika engkau mengatakan hidup di bawah hukum Taurat dan kau tidak melakukan, saat kau melanggar satu saja hukum Taurat, engkau gagal. Itu maksudnya. Nah, kemudian di ayat 13 dikatakan, dia sedang menggambarkan bagaimana orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat hukum Taurat digantung. Digantung ini dibuat dia di sini seperti biasa pada umumnya tradisinya di pohon. Dan ini bukan mengindikasikan kalau Yesus digantung di pohon. Ada yang nggak memahami? Mungkin kepada Dalbo. Di sini soalnya Kristennya cuma satu, pasti pro dia semua kan. Saya sudah ngejelasin, Anda belum paham. Iya, pertanyaan saya, siapa yang terkutuk yang digantung pada pohon itu? Siapa? Makanya gini bro, kalau urusan dialog soal ini simple, Pak, siapa? Atau begini ya, saya pakai bahasa Bible aja, terjemahan Indonesia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang disalib? Grapta epikataratos bajo cremamenos episulo. Jawab. Nehi habaka. Nehi. Orang ini yang mau melawan Bansuma. Saya tanya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Siapa? Dalbo, mau saya jelasin sekali lagi ya bro ya. Perhatikan ayat itu kan. Saya minta dijawab. Oh, saya mau jawab ya. Saya mau jawab. Saya minta dijawab, Cik Oke. Ayu. Perhatikan, sebab ada tertulis ya, sebab ada tertulis berarti kata-kata ini ada tertulis ya. Kata-kata ini ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung, kalau terjemahan Indonesia kayu salib, terjemahan Yunaninya pada pohon. Oke, deal? Di mana terjemahan Yunaninya pada pohon? Kagak ada begitu, Pak. Loh, kenapa kagak ada? Kan cuma naikkan tadi bahasa aslinya, terjemahan aslinya. Ini apa bahasa aslinya, Pak, di situ? Ya, bahasa aslinya pohon. Sulon. Gimana ini Bapak ini? Yunaninya itu Yunaninya sulon. Maksudku Yunani terjemahannya kalau diterjemahkan terjemahannya bahasa Indonesia, pohon. pohon. Ya saya katakan kan pohon. Oke. Ya Perhatikan, sudah, saya tinggalkan ulang. itu. Ntar dulu, perhatikan. Masih mau di situ. Jadi dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Ya perhatikan, bukan Yesus yang digantung ya. Ada tertulis. Udah? Berarti Yesus tidak disalib. Perhatikan dulu. Maksudnya dia menjelaskan. Kau ini Ben, perhatikan dulu lah Ben. Ya lanjut. Sebab ada tertulis, ada satu kejadian, berarti kan ada tertulis di hukum Taurat. Di mana ayatnya? Di Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayat dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah. Dan ini sudah terjadi kepada orang Israel, sudah biasa, makanya dikatakan ada tertulis. Orang yang digantung di pohon itu biasanya orang terkutuk. Dan Yesus melakukan itu. Dia sedang menjelaskan, membuat satu narasi dan membuat ilustrasi dan mengutip yang di Perjanjian Lama. Jadi ini bukan mengindikasikan, menjelaskan bahwasanya Yesus digantung di pohon. Sampai sini paham? Jadi Yesus maksud Anda, Yesus tidak disalib begitu? Yesus disalib tapi bukan di pohon. Kenapa Anda tidak mau menjawab tadi? Loh, gimana ngejelasinnya? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang disalib? Gak usah pakai pohon. Siapa manusia ini yang terkutuk di tiang kayu salib? Kemana ini Bapak ini? Oi. Susah jelasin, soalnya ini narasinya Jumas. Penjelasan dijawab. Itu susah karena kalian nggak paham. Dijawab Pak. Terkutuklah orang yang digantung pada tiang listrik, tiang kayu. Siapakah itu? Jawab Pak Nathan. Bapak belum lulus, belum tidak diizinkan berdialog dengan Bansuma kalau begini. Saya ini hanya pion Pak, tetapi mampu menaklukkan pendeta-pendeta Pak. Apalagi Bapak ini kelas jemaat. Bagaimana mau melawan guru saya? Saya aja ini pion. Kudanya ini Beni. Perdana Menterinya Mbak Pera. Ini pertanyaan simpel. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapakah yang disalib? Sekarang yang dibahas originalnya atau gimana? Gimana Bapak ini? Tadi dibahas originalnya, dia tolak. Sekarang terjemahannya, kagak mau jawab. Malah muter-muter. Nah inilah Kristen, ditanya satu dibawa kita putar-putar sehingga kami tertidur, lalu tidak ada jawaban. Originalnya kan tadi udah saya akui itu di pohon. Masalahnya apa? Pohon. Saya bertanya siapa yang terkutuk di pohon itu. Nathan ini Nathan ini nangkap tidak pertanyaan hostnya. Buang aja itu, mau tergantung di pohon, di tiang salib, apa di kayu, di tiang listrik, apa itu. Yang ditanya siapa yang tergantung itu. Itu pun apa? Mau di tiang jemuran dia.
ya udah pasti Yesus lah topiknya. Ya mana mungkin yang lain. Sekarang kan tadi tuh perhatikan topik kita tadi antara enggak cuma tadi ngototnya di pohon dan tiang itu, di situ perbedaan tafsir terjemahan, seakan-akan dia mau framing kitab kita sepertinya terjemahan ini gini-gini segala macam gitu, ditipu kita Kristen. Di situ topiknya. Kalau soal yang digantung atau kalau disalibkan saya udah originalnya tunggu Pak, gimana? dulu. Saya ada originalnya kok, saya ada originalnya. Jadi silakan Bapak tampilkan dan saya juga tampilkan Pak. nggak usah. Sekarang gini, yang jelas. Begitu. Mari kita tampilkan. Saya juga buka original teksnya. Waduh, kok Anda ngapain juga original? buka. Ya udah buka. Silakan Anda buka. Ayolah Paman. Tapi Anda yang mau buka dulu. Hah? Saya? Baik. Dulu ya. Original berapa Bang Dalbo? Biar saya bukakan. Galatia 3 13. Nih. 13. Tunggu dulu. Nih. Ah, ini dia. Untuk Gedein Bang Benny. Crema menos episulo. Di atas Ben, di atas. Lah ini. Sulon, di atas Ben. Ini sulon. Sulon. Crema menos episulo. Tergantung di kayu, tergantung di pohon. Apa masalahnya sih? Di sini mengutarakan kata sulo. Tuh. Sulon. Sulo. Silakan, giliran kau tampilkan datamu. Oi. Jangan dikira tampilkan kami... datamu. Apa beda datamu dengan data aku sebenarnya? Saya udah akui tadi di awal itu pohon. Oh, kalau sudah akui, saya selesai. Ya, kembali lagi di awal yang kita dialogkan. Saya sambungkan saja ya dari Bansuma. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapakah yang terkutuk ini mati di tiang kayu salib? Yang di kayu salib udah jelas Tuhan Yesus lah, Yesus Kristus. Masalahnya bukan di situ, masalah di bahasa saja tadi. Gimana Bapak ini ya sudah kelar. Ya, Anda menjawab Yesus terkutuk di tiang salib. Begitu kan? Iya benar. Yesus digantung disalibkan, iya betul. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, orang-orang yang terkutuk ini tempatnya di mana? Ayo, kamu pasti bisa. Ini udah jadi pertanyaan ke lainnya. Sekarang itu dulu, clear dulu tentang itu tadi, biar jangan besok-besok framing Musa ke depan. Saya tanya, orang-orang yang terkutuk tempatnya di mana? Kan ini sudah diterima nih. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda jawab dengan lantan, patatan, tenten, Yesus. Nah, orang-orang yang terkutuk tempatnya di mana? Itu tadi dulu, clear dulu tentang itu tadi, bahwasannya di pohon dengan disalib itu perbedaan terjemahan LI. Udah kelar. Sudah, katanya sudah. Kenapa sih Pak? Ngapain nih? Openg ini suka banget muter. Aduh. Besok-besok nanti Juma framing lagi. Ini kan sekarang saya sudah ada Kristen. Dengar, saya aja muridnya, kamu mencret. Kalau naik nanti besok-besok orang Kristen yang nggak memahami perbedaan terjemahan Anda yang paham, silakan narasikan. Yunani dengan LI itu bisa membingungkan bagi dia kenapa beda. Anda sedangkan di Talmud Pak dikatakan pohon. Di situ. Ya, tinggalkanlah itu. Pertanyaannya, orang-orang yang terkutuk itu tempatnya di mana? Ini kayak lagu Ayu Ting Ting ini, di mana-mana. Alamat palsu. Di mana, Pak?
Ayo Nathan Ayah, dijawab. di mana Kalau mau ayah? dialog. C Ayu, di mana C Ayu? Ya, Kristen lain Tuyul, banyak mau di naik. mana nih kalau- Tuyul? Udah deal ya tadi ya. Udah deal tadi bahwasannya itu pohon. Itu besok jangan di framing lagi ya. Astagfirullahaladzim. Framing apa? Anda diminta Ulang lagi. pertanggungjawaban untuk menampilkan data-data. Anda tidak mau. Tadi Pak Beni, ini paham nggak siapa ini Beni? Beni ini salah satu pembina Tritunggal. Nah, ketika Anda membantah narasi data yang ditunjukkan tadi oleh Beni, silakan Anda tampilkan datanya juga. Sulon itu. Ya, sama aja datamu dengan dataku atau perlu kutampilkan? Kalau Saya udah sama, akui. apa di situ, Saya udah Pak? akui. Ya udah silau juga sama silau. Sulon itu bahasa Yunani, diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Pohon. Jujur kau, apanya yang diperemin oleh Bang Suma? Iya ini sebentar ya saya tampil, saya udah tahu. Makanya saya nggak Apanya yang bantah. diperemin? Anda jawab pohon, selesai. Ini ya, saya udah tampilkan, coba dibesari gambarnya. Oke, disebesarin lagi. Nah itu kan makanya saya bilang kan pohon tree. Dan silau ya, episilon. Nah, episilon. Ini ya, tree. Oke, udah nampak kelihatan nggak? Ya sudah pohon Ya, kan? udah sama sudah. kan? Pohon kan? Oke, saya udah bilang itu sebenarnya pohon. Cuman di dalam terjemahan Indonesia Apa yang diperemin oleh Bang Suma? Kalau sudah Enggak, pohon. bukan gini. Itu kan seperti ada satu kebanggaan. saja kamu ini gimana? Ada kebanggaan, Ketika Ayu, ada kebanggaan Juma ketika bahasa aslinya pohon. apa yang disampaikan oleh Bang Suma? Ya, tertulis juga di datamu. yang disampaikan kamu sendiri yang mengatakan, wah sebenarnya itu pohon. Kamu sendiri loh. Gimana sih? Kata Sekarang Yesus, Pak, gini, jangan mengucapkan kata-kata dusta. Ini ajaran Yesus, jangan berkata dusta. Sekarang saya tujuannya mau ngejelasin kalau kata pohon itu adalah terjemahan yang benar. Jangan dipotong-potong dulu. Jangan dipotong-potong dulu. Besok-besok kalau di framing itu definisinya biar kita pahami kenapa yang sebenarnya adalah pohon. Ya yang framing itu siapa Nathan? Kamu tuh ulang-ulang ngabisin waktu loh. Tadi juga kan sudah sepakat, ya udah. Tadi yang kan framing siapa? Kan Juma di mana-mana selalu Ini katakan. Perdana Menteri ngomong di sini. Iya, dari tadi. Yang framing siapa? Gurunda nggak ada framing. Bener pohon kan? Itu Pohon kan artinya? di setiap Zoom selalu Saya dia tanya sebutkan. sama kamu, sama nggak artinya dengan apa yang dibilang Gurunda? Sama nggak? Iya pohon, tapi Ya bukan udah, sekarang masalahnya apa? bukan berarti masalahnya bukan berarti Yesus digantung di pohon, bukan. Muter-muter. Emang Yesus bukan digantung di pohon. Ya terserah kamu lah. Baik. Makanya saya Kita sedang ikutin aja, jelasin. Salim. Iya, Saya tak sedang- ikutin kau. Tak ikutin kau lah. Katanya Oke, kan terbukti di mood ya kan. Iya. Disalibkan. Jadi kalau kalian mau dialog yang sehat itu masuk Kristen jangan rame-rame yang Muslimnya seperti ini. Jadi biar fair, Juma dengan 2 orang Kristen 2 lawan 2. Naikkan dulu, tunggu dulu Pak Pera. Iya, Bukan ngatur. Kalau berani seperti itu jangan main kroyok-kroyokan seperti ini. Jangan main kroyok-kroyokan gitu loh. Tidak ada yang keroyok, yang lain diam dulu lah. Ya, tidak ada. Kita head to head dengan Dalbo. Jelas Kita ya, lanjutkan. bahwasannya Yesus Penyelipan. bukan, dengar jelas ya di sini saya katakan ya, bahwasannya Yesus tidak digantung di atas pohon, tapi di kayu salib. Sampai di sini clear ya saya sampaikan bahwasannya Juma yang selalu framing Yesus digantung di atas pohon, mohon berhenti ya bro ya Juma ya. Oke. Iya, oke. Tadi Anda buka itu Sulon itu ketika diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Anda sendiri loh yang buka. Itu digantung di pohon itu kan saya sudah jelasin. Itu hanya satu gam loh.
Nah, ini tadi. Ini kalau di roomnya Muslim ini rame-rame ketawa gitu kan. Saya kan udah jelasin tadi. Perhatikan. Saya jelasin. Silakan lanjut. Masa ketawa pun nggak boleh? Oke, saya ulang Juma ini dengar ya Bro Juma, saya jelasin ayat ini besok-besok. Jangan katakan bahwasanya Yesus digantung di atas pohon. Lalu itu di mana? di kayu salib, bukan di atas pohon. Kayu salib. Iya. Bahasa Yunani dari salib apa, Bang? Tunggu dulu. Saya mau jelasin Galatia 3:13. Galatia 13 ya. Enggak perlu. Tunggu. Saya yang harus menjelaskan ke Anda. Anda mengatakan Yesus tidak digantung di pohon. Lalu digantung di mana? Digantung di tiang kayu ya. Kayu ini pohon atau bukan? Bukan pohon, tapi kayu karena memang salib terbuat dari kayu. Lalu kenapa original teksnya menuliskan sulon? Sulon itu memang pohon, makanya perhatikan. Saya jelasin. Terus apa yang Anda permasalahkan? Udah saya kasih. Yesus digantung di pohon, Yesus digantung di kayu, sama kan? Bukan, beda-beda. Yesus bukan digantung di pohon. Bedanya pohon dengan kayu apa? Nah, makanya perhatikan. Saya terangkan 1 menit aja ya. Galatia 3:13, jangan dipotong ya. Galatia 13. Tunggu dulu. Saya mau jelasin. Di sini Galatia 3 ayat 13 itu mulai dari ayat 1 dijelaskan, pada ayat 10 dikatakan karena semua orang yang hidup dalam pekerja hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tunggu dulu. Muncul pertanyaan. Anda melebar, muncul pertanyaan. Kalau orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat, terkutuk nggak orang Kristen? Makanya perhatikan dulu. Paulus sedang menjelaskan di sini, di ayat ini Paulus, orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Taurat, apakah orang Kristen terkutuk? Semua orang yang mengaku hidup di bawah hukum Taurat, termasuk Kristen. Saya tidak tanya semua orang, saya tanya Karisteng, agama Romawi. Kalau kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu Yesus mati terkutuk bukan untuk Anda kan? Makanya aduh. Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Nah, sekarang Anda hidup di bawah hukum Taurat gak? Tidak. Berarti kematian Yesus berarti kematian Yesus ini untuk Anda atau untuk orang yang menganut hukum Taurat? Untuk orang yang tidak menganut hukum Taurat lah. Ya, di mana dalilnya? Sekarang jangan kemana-mana dulu Juma, biar satu topik dulu, ya. Ini kita nggak kemana-mana. Tunggu dulu, sekarang gini, saya mau bantah saya mau bantah bahwasannya Yesus pada Galatia 3:13 bukan digantung di bawah pohon. Itu dulu mau saya bantah. Bukan di bawah pohon, di atas pohon. Di atas pohon pula. Iya. Saya mau bantah. Jadi Yesus digantung di atas kayu. Tunggu dulu. Setuju. Anda setuju dulu. Selesai. Tunggu dulu. Itu sudah selesai. Yesus digantung di atas kayu. Udah selesai. Nah, bukan di atas kayu, bukan di atas pohon. Iya, tapi di atas kayu kan? Iya, kalau kayu setuju. Udah, deal. Sudah, deal. Nggak usah lagi dipermasalahkan. Jadi, ya besok jangan lagi saya dengar Galatia 13 ya, nanti. Sudah saya dong. Ini karena pendengar di situ semua ya. Dikatakan sulon itu artinya pohon. Makanya kata sulon di sini, Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat Galatia bahwasanya ada tertulis, ada satu peristiwa di dalam Ulangan 21 ayat 23, setiap orang yang digantung terkutuk. Dia hanya ngejelasin, ini bukan mengindikasikan Yesus digantung di atas pohon. Lalu yang diindikasikan di sana siapa, Bang? Semua orang pada masa itu ada namanya hukum gantung menurut hukum Taurat. Anda boleh baca di Ulangan 21-23. Dia sedang mengutip Ulangan pada ayat 13 ini. Berarti Yesus ini orang terkutuk kan? Bukan orang terkutuk, orang-orang yang digantung. Perhatikan. Gimana ceritanya? Orang-orang, contoh seperti ini. Terkutuklah orang yang Anda ini kok dibantah semua dalilnya sendiri dibantah. Kenapa ini? Dengar. Anda sehat. Perhatikan, terkutuklah orang yang masuk Nusa Kambangan. Setuju? Iya. Setuju. Nah, Yesus masuk Nusa Kambangan, berarti Yesus masuk terkutuk nggak? Bisa saja seorang yang baik rela masuk ke Nusa Kambangan yang adalah kutuk. Rela. Paham? Allahu Akbar. Paham? Begitu konsepnya. Apa sebabnya Yesus dikutuk?
Yesus bukan dikutuk, dia yang masuk ke dalam kutuk, karena kutuk itu sudah ada dalam diri Iya, manusia. saya tanya kepada Anda. Anda kan membawa Ulangan 21. Pertanyaan muncul. Apa sebabnya Yesus dikutuk? Yesus bukan dikutuk, tapi dia yang masuk ke dalam kutuk. Dia yang masuk ke Nusa Kambangan sendiri. Karena salah berarti fonis. Yesus memasukkan dirinya ke dalam kelompok orang-orang terkutuk, betul? Betul, begitu kondisinya. Begitu berarti kondisinya. Salah apa? Salah hukum. Salah hukum, betul, salah hukum. Harusnya tidak gitu. Berarti Yesus ini adalah korban salah hukum. Iya memang iya, betul. Makanya dia siapa yang berkorban. salah? Yang salah ahli hukum, ahli Taurat. Oke, berarti akibat kesalahan ahli hukum, ahli Taurat mengakibatkan jadi korban. Jadi korban, betul. Tuhan ridho tidak? Tuhan mau tidak agar orang yang benar itu dikutuk, digantung? Tuhan mau nggak? Mau, karena memang untuk itu tujuan Yesus. Dia tahu dunia ini. Berarti tidak salah kalau begitu. Orang-orang Yahudi ahli Taurat tidak salah karena Tuhan yang menginginkan. Tetap salah. Karena Yesus sedang, atau Tuhan sedang menjerumuskan hukum Taurat itu ada kesalahan. Sedang menjelaskan di dalam hukum Taurat. Berarti Tuhan menggiring orang untuk berdosa gitu? Bukan, bahwasanya hukum Taurat, perhatikan ya, hukum Taurat digunakan hukum Taurat digunakan ahlinya, ahli hukum. Hukum Taurat digunakan ahli hukum dengan caranya sendiri, sesuka hatinya, dan Tuhan membuktikan itu ketika Yesus disalib. Berarti itu dosa kan? Dosa. Memang siapa dosa. yang menginginkan dosa itu terjadi? Ya kalau seperti itu ujung-ujungnya nanti bertanya lagi kenapa Adam jatuh ke dalam dosa. Memang harus kayak begitu. Siapa yang menginginkan penyaliban itu terjadi? Tuhan atau setan? Tuhan yang menginginkan itu. Mana dalilnya? Karena begitu besar kasih Allah yang mengutus anak yang tunggal. Artinya Tuhan mengutus anaknya. Enggak, ya dalilnya Tuhan mau agar anaknya itu menjadi tumbal, itu mana dalilnya? Ya ketika dalilnya ketika Yesus diutus ke bumi, dia sudah siap mati karena di dunia ini penuh dengan kutuk. Tadi katanya kematiannya itu karena salah tangkap. Gimana yang betul? Ya, jadi gini. Yang mana yang betul? Yang betul mana adalah dalilnya Tuhan menginginkan kematian terhadap Yesus? Mana dalilnya? Ya ketika Yesus dikirim ke dunia ini, dia sudah masuk ke area, ke zona terkutuk. Itu dalilnya. Yesus ketika lahir ke dunia ini, dia rela menjadi Yesus orang ini berdosa. memang orang terkutuk berarti. Tidak, dia masuk ke dalam Tadi kutuk. Anda mengatakan dia masuk ke zona terkutuk. Mana yang betul? Ya memang iya begitu. Jadi yang mana yang iya yang betul itu yang mana? Dia masuk dalam keadaan memang sudah disiapkan menjadi kutuk atau gimana ini? Atau salah tangkap atau gimana? Mana yang betul? semua betul. Jadi iman semua kami. betul. Ya, jadi perhatikan ya. Berarti penyaliban itu adalah rekayasa iblis kerjasama dengan Tuhan, betul? Tidak, salah, bukan seperti itu. Tadi katanya semua betul. Bukan Sekarang seperti itu. tidak. Jadi Mana yang benar ini? jadi yang benar adalah Tuhan tahu dunia ini orang-orangnya terkutuk dan bejat. Ya, termasuk pemangku hukum Taurat yang mengaku dia adalah ulama-ulama hebat. Tapi faktanya mereka adalah orang-orang terkutuk yang bejat dan kejam. Dan Tuhan Tapi dosa-dosanya dihapuskan dengan dulu. Yesus menanggungnya Tunggu gitu. dulu. Dan Tuhan tahu kan kalau tunggu udah kayak dulu. gitu. Dan Tuhan tahu Lawak-lawak kan jadinya. ketika dia datang ke bumi ini, dia tahu hal itu akan terjadi dan Yesus akan mati di kayu salib seperti yang dikatakan. Berarti sudah direncanakan. Iya, memang sudah direncanakan di Berarti Yesaya Tuhan 53. merencanakan pembunuhan. Bukan pembunuhan, penyelamatan. Itu bahasa Anda itu. Penyelamatan atau pembunuhan Iya, ini? penyelamatan. Yang mana sih yang Penyelamatan. Maksudnya penyelamatan gimana? Sama seperti ketika Yesus jelas-jelas mati di atas pohon, kok katakan penyelamatan? itu Maksudnya apa? jangan di-framing lagi di atas pohon. Di atas kayu, di atas kayu. Di kayu salib ya. Ya. Apa pula salib? Emang lu Ya. apa? Nggak, jujur-jujur aja, nggak usah gengsi. Kenapa gengsi? Yesus itu datang ke dunia memang dirancang untuk mati nanggung dosa-dosa atau gimana? Iya, Yesaya 53 ayatnya perjanjian lama. Oh gitu. Sudah dinubuatkan, Berarti kejahatan iblis itu rekayasa Tuhan Anda, betul?
Bukan kejahatan iblis. Iblis memang jahat, tapi manusia punya free will, punya kehendak bebas untuk jahat. Gimana ceritanya? Anda mengatakan sebelum Yesus ke bumi, dia sudah dirancang untuk mati dibunuh oleh orang. Nah sekarang untuk membunuh Yesus, iblis harus terlibat. Berarti ini rancangan Tuhan Anda bekerja sama dengan iblis untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Silakan Bang. Bukan seperti itu kan bahasa Anda, bro. Loh, lalu yang merancang kematian Yesus siapa? Yang merancang kematian Yesus Kristus adalah Bapa di surga. Dalam rancangan pembunuhan terhadap Yesus ada iblis gak terlibat? Ya udah pasti, karena manusia kan dikuasai iblis. Berarti Tuhanmu sudah merancang iblis ikut terlibat di dalam pembunuhan Yesus, betul? Bukan merancang, itu namanya natural. Sama seperti di kitabmu, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Apakah itu sedang dirancang? Coba saya tanya. Coba kau tanya Juma. Adam dan Hawa dirancang berdosa, Anda setuju? Juma? Kalau Adam itu kan sudah jelas tuh. Adam datang, dicipta oleh Tuhan, dinasehati. Jangan kau makan, tapi dimakan. Apakah Tuhan yang merancang supaya dimakan? Beda. Ini kamu mengatakan kedatangan Yesus di muka bumi memang untuk mati. Loh, kok jadi nangis? Kok nangis? Juma perhatikan ya. Saya mau tanya. Yang harus sekarang saya perhatikan. Adam dan Hawa di kitabmu jatuh ke dalam dosa itu dirancang atau tidak? Tadi kau bilang atas kehendak bebas, betul? Kehendak bebasnya udah dinasehati kan? Betul? Iya. Udah dinasehati, tapi ternyata faktanya Adam dan Hawa melawan nasihat. Iya. Oke. Sekarang orang Israel sudah iblis. Iya, karena ada iblis. Ya, sekarang Terus? orang-orang ahli Taurat udah dinasehati bahwasanya mengerjakan hukum Taurat jangan sembarang tebang main hukum. Sudah dinasehati. Tunggu dulu. Udah dinasehati. Tapi Tuhan tahu, sekalipun manusia udah dinasehati, ada free will, sama seperti kamu punya hak bebas kan, mau obok-obok Alkitab itu, mau dinasehati berapa kali pun, besok-besok nanti kau bilang juga. Jadi di kalau atas begitu, pohon gitu. Udah nggak usah curhat. Sekarang begini, besok kau bilang juga posisinya di atas Adam pohon. Sama enggak posisinya Adam dengan Yesus, kaitannya dengan iblis, sama enggak? Sama lah. Bahwa lebih hebat lagi, perhatikan lebih hebat ya. Kalau Adam, tunggu dulu. Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, mereka cuma berdua, ya kan? Sementara Yesus, ini semua ahli Taurat lo berkumpul melawan Yesus. Ya. Kejadian Adam dan iblis yang dikutuk di situ iblis atau Adam? Kejadian apa? Antara Adam dan iblis yang dikutuk oleh Tuhan di situ Adam atau iblis? Semua dikutuk. Adam juga dikutuk. Di mana Hawa juga dalilnya dikutuk. Adam dikutuk? Di mana dalilnya Adam dikutuk? Itu di kitab kami lah, bahwasannya dia kan susah payah mencari nafkah. Nah, ini Anda ini sudah menuduh dan memfitnah Adam. Keturunanmu kan akan susah mencari nafkah. Itu kutuknya. Tanah yang dikutuk itu bukan Adam. Iya, tanah dikutuk kan imbasnya ke Adam. Lah itu beda. Loh, kok beda? Kalau Adam yang dikutuk dengan tanah yang dikutuk beda. Karena Adam dalilnya Adam dikutuk nggak ada. Dalilnya tanah dikutuk itu ada. Nah sekarang Anda menuduh Adam dikutuk. Berarti Anda memfitnah. Anda tanah dikutuk. Berarti. Tanah dikutuk imbasnya kepada Adam dan Hawa. Itu dia. Jadi ketika dia di sorga dengan kondisi dia di Firdaus. Ada nggak dalilnya Adam dikutuk itu dulu? Itu tadi ketika kamu akan bersusah payah mencari makan karena bumi sudah terkutuk. Saya minta ada nggak dalilnya Adam dikutuk? Terkutuklah Adam, ada nggak? Bukan terkutuklah Adam. Bukan Adam yang terkutuk. Ada nggak dalilnya terkutuklah iblis? Ada nggak dalilnya? Dalilnya ada konsekuensi karena berbuat dosa. Itu dalilnya. Ada nggak dalilnya terkutuklah iblis? Ada nggak? Kalau iblis tetap ada. Intinya konsekuensi. Ada nggak dalilnya terkutuklah Adam? Nggak ada. Nggak ada kan tertulis? Nggak langsung. Secara langsung tidak. Secara langsung tidak. Konsekuensi tetap ada. Konsekuensi tetap ada. Sekarang ada nggak dalilnya terkutuklah Yesus?
Itu juga tidak ada. Itu tidak ada. Lah tadi Terkutuklah Galatia 3 Yesus. nomor 13 itu apa? Makanya Terkutuklah Paulus. itu selalu framingmu. Itu Paulus sedang menarasikan orang-orang yang tergantung itu terkutuk, bro, katanya. Menurut ceritanya. Narasinya itu nanti setelah dia mengatakan sebab ada tertulis. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk, tapi bukan terkutuk. Itu berbeda. Berarti Yesus ini kutuk atau bukan? Bukan, dia masuk rela menjadi kutuk tapi bukan terkutuk. Kamu paham nggak? Seharusnya yang bukan bagianmu kamu makan, kira-kira seperti itu, bro. Nah iya, setelah kamu makan yang kenyang siapa? Yang kenyang saya sendiri lah. Nah itulah Yesus. Ya Oh, jadi memang. gimana cerita Anda ini? Tapi bukan dari Yesus itu kutuk. Yesus itu kutuk bukan atau bukan? kutuk. Efek dampaknya. Bukan dampak itu. Konsekuensinya. Begini. Yang kotor itu comberan. Anda tidak kotor. Tapi ketika Anda turun ke comberan, yang kotor siapa? Yang kotor dampaknya kita, tapi bukan berarti kita di situ Kenapa jadi orang yang layak dimasukin ke comberan. Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Tetapi dosa-dosa Kristen ditanggungkan ke Yesus. Maka Yesus jadi terkutuk, betul? Yesus tidak terkutuk, tapi mulai ngaco. Dengar. Tapi dia rela membayar hukuman. Mana dalilnya Yesus rela? Mana dalilnya Yesus rela? Filipi, sebentar saya buka. Mana, silakan. Itu kata Paulus ya. Yang saya minta kata Yesus. Bedakan kata Yesus dan kata Paulus. Cerdas sedikit napa? Cari saya, tapi ilmu mandul. Kayak mana itu? Yang pada intinya Kristen Anda tidak mau Filipi, berarti Anda mau Yesaya 53 perjanjian lama. Oh, kalau itu Yesaya 53 Anda pakai, kenapa orang Yahudi nggak pakai? Itu urusan dia nggak beriman untuk apa? Ngapain dipaksa? Nggak beriman gimana? Loh, itu kitabnya orang Yahudi, kok Anda katakan nggak beriman? Kayak mana ceritanya? Ya guru saya juga orang Yahudi. Yesus kan guru saya. Loh, ngapain juga saya ikut-ikut Yahudi yang sekarang? Kalau begitu Yesus membenarkan Yesaya 53 untuk dirinya, kenapa dia ngamuk-ngamuk? Pada saat ingin ditangkap. Tidak ada dia ngamuk, tidak pernah dia rela disalib. Yohanes 8 dia nggak ngamuk. Yohanes 8 belum waktunya dia untuk disalib. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang kesimpulannya, benar tidak yang kamu sembah itu makhluk terkutuk di atas pohon? Benar nggak? Itu kembali lagi kau framing lagi di atas pohon kan? Ya udah di atas kayu. Benar tidak yang kau sembah itu adalah makhluk yang digantung di atas kayu? Benar nggak? Yang digantung ya, tapi tidak terkutuk. Mati meja. Beda kan? Payah ini, payah. Memang malu, harus malu Anda itu. Makanya Anda mengatakan tidak terkutuk. Yang tertulis di situ dengan jalan menjadi kutuk tapi tidak terkutuk. Emang? Parah. Udahlah bro, belajar dulu bro. Berarti posisinya dia itu seorang pembela bagi kami. Dia tidak seharusnya rela. Dia bukan terkutuk, dia pembela, tapi dia rela. Dia pahlawan. Dia pahlawan. Dia superhero. Ya, superhero, betul. Itu dia. Superhero yang pahlawan. Anda maksud itu, yang Anda sembah itu manusia terkutuk, bukan? Bukanlah. Tapi konsep Anda kan memaksakan. Loh, kok memaksakan pula? Saya Lalu udah buat jelaskan apa tadi. Yesus mati di atas pohon kalau tidak terkutuk? Buat apa dia mati di atas pohon, di atas kayu? Buat apa? Dia rela memposisikan dirinya di sana, sama seperti saya katakan ketika memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai terdakwa. Terkutuk enggak? Terkutuk tidak? Tidak aslinya tidak terkutuk. Enak kali kau ngomong. Secara hukum manusia, secara hukum Taurat dia masuk di posisi kutuk, di posisi kutuk karena dia. Akibatnya apa? Akibatnya hukum Taurat batal pada saat itu karena hukum Taurat tidak adil. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Tunggu dulu. Ketika hukum Taurat dijalankan oleh ahli-ahlinya, para ulama-ulamanya, ternyata hukum Taurat itu gagal menghukum orang benar masuk hukum Taurat. Di sanalah batalnya hukum Taurat itu tadi. Kata siapa? Kok kata siapa? Iya dong. Oke. Kata siapa?
Itu Galatia 3. Saya bacakan Galatia 3 Ya, 13 Galatia tadi. 3 lagi berarti kembali Ya. lagi ke Yesus. Berarti penanggungan kemudian terhadap kutuk itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh Yesus. Nah, berarti Yesus ini terkutuk tidak? Dia tidak terkutuk tapi rela menjadi kutuk. Iya, betul. Seperti itu. Gimana ceritanya Anda nih? kan Anda sedang memaksakan Yesus harus terkutuk kan? Sekarang Itu- begini, yang itu Anda- memaksakan Yesus terkutuk siapa? Saya atau Anda? Tidak, saya tidak memaksakan Yesus terkutuk. Dia Kalau rela begitu menjadi bukan kutuk. Yesus. Kalau begitu bukan Yesus yang digantung. Loh, konsepnya gimana sih pemikiranmu, Iya. Juma? Wah, Juma. Anda menginginkan Yesus tidak terkutuk, tetapi Anda menginginkan Yesus yang mati di atas kayu. Hah? Orang yang digantung di atas pohon adalah orang-orang Kok terkutuk. pohon? Tadi katanya kayu. Orang ini kan Jangan framing sesuai dong. dengan tertulis, sesuai dengan tertulis, sesuai dengan tertulis, sesuai Katanya dengan nggak boleh bilang tertulis. kayu, Enggak. pohon. Sesuai Sekarang dia dengan- sendiri. Dengar. Makanya nggak usah nipu-nipu. Pohon ya Perhatikan, pohon. perhatikan Kamu dulu. ngajarin saya untuk berbohong. Sulon itu artinya pohon, Cak Ayu. Makanya perhatikan Galatia 3:13 dikatakan Yang ada terkutuk di tertulis, atas situ, perhatikan. yang terkutuk di atas pohon itu Yesus atau kamu? itu yang di atas pohon orang-orang berdosa menurut hukum Taurat ada tertulis, bukan Saya Yesus. tanya, yang terkutuk di atas pohon itu Anda atau Yesus? Orang berdosa sesuai Siapa? hukum Taurat dalam Ulangan Siapa? 23. Siapa namanya? Semua orang-orang Israel kalau digantung itu orang terkutuk. Oke, yang digantung di situ pada kenyataannya siapa? Bukan di situ digantung, itu bukan mengindikasikan tempat. Kan saya udah bilang tadi berulang-ulang. Lalu siapa yang digantung? Loh, siapa yang digantung? Iya dong, harus ada pelaku dong. Yang digantung itu Yesus Kristus tapi bukan di atas pohon. Udah selesai. Terus Iya. ngapain kau muter-muter? Berarti kalau kamu sudah mengakui yang digantung itu Yesus, berarti yang terkutuk siapa? Tidak ada yang terkutuk, Yesus tidak terkutuk, tapi dia rela menerima hukuman kutuk. Udah. Kamu ke Yesus- gereja, colok pantat Yesus- pendeta, jilat tanganmu supaya otakmu bisa berfungsi. Sudah turunin. Iya, sama aja. Udah, kamu turun dulu, Sama aja, bos. Nabimu, Kamu istirahat bos. dulu, Bang. Kamu Nabimu, istirahat, bos. bos. Istirahat, Iya. bos. Otakmu sudah berkarat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, otakmu sudah berkarat, itu bahaya untuk kesehatanmu, berbahaya untuk janin istrimu, bahaya untuk keturunanmu. Ya, jangan sampai genmu berpindah, gen gila. Ya, cukup kau aja yang gila. Yang terkutuk siapa? Bukan Yesus. Yang digantung siapa? Yesus. Yang digantung itu yang digantung di atas pohon, bukan pohon tapi kayu. Kau akuin enggak bahwa yang digantung di pohon di kayu itu terkutuk? Iya. Itu Yesus. Iya. Berarti Yesus yang terkutuk? Bukan. Nenekmu kiper lah. Kau ke gereja, bukan di sini. Di sini tempatnya orang waras. Kau di gereja ya tahu sendirilah di sana. Ini hasilnya. Kau belajar di sana bertahun-tahun, kau bayar tiap bulan. Begitu kau datang ke sini, ini hasilnya. Menurut kitabmu dan imanmu, yang terkutuk di atas tiang salib itu harusnya kamu. Tapi karena begitu kasihnya Yesus, Yesus yang menggantikan. Berarti yang tergantung di atas pohon itu siapa? Kamu atau Yesus? Yesus. Yesus mati dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Berarti yang kau sembah siapa? Yesus. Jangan jalan terkutuk. Berarti kau penyembah makhluk terkutuk. Kesimpulannya itu. Dasar cukadama. Udah silakan teman-teman dilanjut. Saya istirahat lagi. Lanjut, kalau ada yang parah lagi baru saya masuk. Silakan. Siap. Assalamualaikum Bang Hande, Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pasien ini Bang Hande. Enggak itu loh. Kenapa ya ini orang-orang kayak gini berusaha melawan dirinya sendiri gitu? Ya betul kata pemilik Bintang Timur. Oten itu musuhnya adalah Bible-nya itu sendiri. Itu ya. Oten itu musuhnya ya Bible-nya. Dia tidak ingin Yesus terkutuk, tapi dia ingin Yesus yang digantung di pohon. Padahal tertulis orang yang digantung di pohon terkutuk. Memang apa ya kira-kira di dalam diri orang ini nih ya? Inilah Bintang Timur pengaruhnya sangat-sangat menyesatkan akal manusia gitu loh.
Ini ada tamu dilanjut lagi. Mudah-mudahan orang yang masuk ini tidak terkutuk nih. Tapi kayaknya ciri-cirinya sudah hampir ini juga udah nguap dia naik nih. Udah sampai ya. Selamat sore Icat, Pak Wira. Sore. Kok saya udah naik ya? Ya, agamanya Kristen ya. Oke. Agamanya Kristen bukan? Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oke, silakan. Kristen aja. Silakan Bang Andi atau siapa? Ya, Zul. Manggil siapa Pak Icat? Enggak, saya Iya, panggil saya si Zul. paman. Kamu tahu nggak arti Zul? Zul. Apa artinya, Bang? Lah, itu namamu kok kamu nggak tahu? Mau diskusi atau mau tebak-tebak nama? Mau cek kodam dia, Diskusi lah. cek Saya kan kodam pengen dia. tahu juga ilmu Anda. Katanya kamu Diskusi. di sini. Sampai kapan Anda tetap menyembah makhluk terkutuk? Enggak, jawab dulu lah Zul itu. Udah lu turunkan, kalau dia nggak ada ilmu diturunin aja, ngapain? Sejak kapan yang kau Ngapain? Jangan. Katanya mau diskusi kok Zul yang dibahas. sejak kapan kayak gitu dijadiin topik ya? Astagfirullah. Saya itu heran kenapa modelan Kristen kayak begini tadi. Malah makin gak jelas Kang Beni. Iya betul. Apa Ustadz Abdullah? Malah makin kagak jelas, mereka dodol-dodol semua kalau saya lihat. Pusing. Nah, begitu coy. Coba kalau dia mau membahas yang ada di Bible, pasti gua kalah. Di Bible kan hancur sudah. Kalau memang mereka berakal ini, kalau dia berlandaskan Bible diskusi hancur. Kagak bisa apa-apa, hancur sehancur-hancurnya. Makanya ayo kita diskusi cek kodam aja udah. Tinggalkan agama ini semua. Mari kita cek kodam. Itulah ngerumus nomor. Main togel. Itu maunya dia itu sekarang tuh. Lanjut. Selamatkan Pak JJ. sore Pak JJ. Ya sore diselamatkan Pak JJ. Dia tidak Silakan Pak JJ. Ini pasien di bawah ini antri loh. Lah iya. Halo Pak JJ. Ini pasien di bawah ini kasih yang. Daripada diam sih. Begini ya, kok naik semuanya pada diam ini gimana? Mereka ini sudah pada panik. Kenapa panik? Faktor yang menyebabkan panik pertama adalah satu nih, dengerin baik-baik. Diskusi pakai Bible harus piawai berbohong. Dua, harus piawai bersilat lidah. Tiga, harus muka tebel. Empat, harus putus urat malu. Tuh diskusi pakai Bible tuh. Nah ini pasti juga capek dong berbohong tiap hari itu. Capek dong melawan arus. Jadi mereka ini sudah kehilangan arah. Nah untuk mengimbanginya itu ya harus masuk pura-pura blow on, pura-pura sakit, pura-pura sarap, pura-pura gila gitu. Nah kayak tadi, Jul, apa arti Jul? Nah itu kan nggak masuk akal untuk diskusi. Karena kalau pakai Bible langsung terkutuk, ya salah saya sudah. Kayak si Nathan tadi itu.
Yang bagian keduanya yang membuat mereka pada panik adalah kita ini kok setengah mati diskusi. Udah capek-capek S3, S7 gitu loh. Ngerangin Bible kemana-mana. Malah kita antar oten yang ribut. Datang Wanes, Niban si Tritung. Datang Tritung, habisin Unitarian. Datang Unitarian, dihabisin oleh Advent. Dan lain-lain. Mereka belum akur-akur antar mereka. Kenapa mereka nggak ada pegangan, coy? Yang paling penting mereka putus asa adalah kapan ya kita diskusi terus ada muslim naik di atas untuk menerima Yesus, untuk dibaptis. Udah bertahun-tahun kok nggak ada yang naik-naik. Tapi di sebelah sono semalam 3 orang meninggalkan ajaran Tuhannya terkutuk di tiang salib. Tiap hari banyak yang bersyahadat. Mereka panik. Pendetanya goyang. Perpuluhan menipis. Nah, salah satu jalan keluarnya untuk melawan ini semua apa? Nepu-nepu, pemalsuan akun, terus masuk di sini belaga gila. Yang penting bagaimana menyerang Bang Juma dan kawan-kawan. Berbagai cara yang dia lakukan. Bikin emosi lah, mancing sana, mancing sini. Semua ya dia lakukan. Termasuk mempergunakan silo gila. Dibayar 25.000 tiap satu kali kesalahan. Itulah yang dia lakukan. Cara-cara siapakah ini? Ini cara licik yang dilakukan oleh Belanda. Apa itu? Adu domba, adu domba. Itu lagu ya, adu domba ya. Nah, Lagu itu Bang Handi. kalau capek lagi nanti adu domba, nggak tahu apa lagi yang dia pakai. Kemungkinan dia adu jotos. Kalau capek adu jotos, ya adu banteng sekalian. Pokoknya mereka berbagai cara yang dia lakukan. Cara baik-baik tentu tidak bisa lagi dipakai. Karena apa? Dasar pijakannya rapuh. Karangan-karangan manusia. Tulisan-tulisan nggak jelas dari mana asal usulnya dipakai landasan untuk diskusi. Habis kalian satu persatu. Itu kira-kira. Lanjut. Selamat sore Pak Rahmat W. Rafe. Ya, selamat sore. Ya, Islam apa Kristen ini Bapak ya? Kristen. Apa yang mau ditanggapin ini Pak? Ya, Apa ini mau temanya Yesus bukan firman, betul ya? Ya betul. Ya, ini tema ini membahas dari sisi Al-Quran apa Alkitab? Dari Bible lah. Emang kamu bisa menjelaskan Al-Quran, bro? Duh, makanya saya tanya dulu. Ya Bible lah, namanya Yesus. Emang Yesus ada di Al-Quran? Yesus Bible. Bible selesai, gampang. Yesus bukan firman, ayatnya di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Udah selesai, Yesus itu firman. Oke, Yesus itu firman ya. Ini omongan ini framing, kalian ini grup ini framing. Kalau begitu. Saya tadi tanya. Iya. Ini dari dasar Kristen atau Islam? Kalau dari Kristen, kalian kasih judul Yesus bukan firman, itu framing. Ya. Kalau begitu dengerin dulu, yang disalib itu firman atau manusia yang disalib? Langsung kena ubun-ubunnya nih. Kalau saya jawab, Anda bilang saya muter-muter, ya kan? Saya ulang kembali pertanyaannya ya. Yang disalib itu firman atau manusia? Anda kan mau jawabnya A atau B, gitu kan? Orang nggak boleh jawab. Nah ini dia nih, saya bilang barusan kalau nih. menjelaskan jadi muter-muter. Pasti putar-putar kan? Iya kan? Diulang kembali pertanyaannya. Yang mati terkutuk, dengerin pertanyaannya dulu baru jawab. Yang mati terkutuk di tiang salib adalah
A. Manusia, B. Firman. Jawab. Saya baca ya, Galatia 3 ayat 13. Kalian itu kaum penggal ayat sih. Ya gue bilang juga apa? Belaga gila mereka semua kalau datang belaga gila. Nah itu framing kan. Bener. Nah framing kan, kalau gila saya kan nggak bisa ngomong sama Anda. Belaga pilon, belaga pelon semua. Coba aja coba. Yang gila siapa? Coba ya, dengerin ya pertanyaannya ya. Yang mati di tiang salib terkutuk adalah. Ini dengerin ya. Ini pertanyaannya dengerin dulu. Berarti yang siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Anda memframe. Dime dulu dia. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? A. Firman, B. Manusia. Jawab. Dia nggak mau dengerin kita. Saya masih menjawab. Anda tadi bilang saya gila. Kalau saya gila saya nggak yang mau mati terkutuk di tiang salib adalah. Loh, jawab dulu. Kalau ngomong jangan framing. Kalau mau bicara yang benar saya jawab. Nah, ini ngomong apa ini orang ini coba nih. Coba bayangkan nih. Kalau caranya kayak kamu ya framing itu. Bapak ini gimana sih Pak? Diajak dialog tapi ngoceh terus. Iya Pak, Bang Handi nanya. Bapak diam dengerin gitu, kalau dialog nanti baru Bapak jawab. Jadi tahu pertanyaannya apa Tapi dia gitu nuduh loh. saya gila, Bu. Gimana? Anda mau Ya udah Pak, karena mau dialog atau mau bahas orang gila? Saya tanya. Yang bilang gila tadi siapa? Ya kalau Bapak nggak gila ya udah Pak. Orang gila itu, orang gila kalau dibilangin gila pasti marah. Ya, loh, karena dia gila beneran. Ini kan logika. Ini kan logika. Logika sederhana. Kalau saya jawab, saya harus ngikutin Anda. Ini jawab A atau B, kan gitu kan? Terus mau ngapain di sini? Mau belakang gila lagi? Anda bilang apa? Ya udah, gini aja deh. Lu terangin dulu bagaimana cara Anda itu, ya bagaimana cara Anda itu berobat jalan, resep-resepnya aja deh, silakan. Nah, iya kan? Nah, balik lagi, framing lagi. Jadi nggak masuk ke topik. Jadi kita ini saling hujat. Jangan, gue masukin ke topik lagi kalau gitu. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? A. Firman, B. Manusia. Jawab. Nah, boleh nggak saya jawabnya nggak harus A dan B, sesuai dengan kemauan Anda? Ya berarti Anda tidak baca topik. Tapi tetap di dalam konteks itu. Tapi jawabnya bukan A dan B. Yang mati itu Yesus atau Firman? Saya jawabnya tidak A atau B. Boleh nggak? Ya berarti yang mati Dakocan. Loh, Anda nggak ngasih saya kesempatan kok. Jadi yang mati di tiang salib itu apa? Loh, Anda ketawa lucu. Saya nggak dikasih kesempatan untuk jawab. Kayak gini loh. Kayak ini sekolah. Anda itu gurunya. Pinter sekali nih orang ini. Apa yang dia makan ini ya? Tiap hari lalu ya. terus saya disuruh sama kamu milih A atau B. Saya nggak mau masuk ke Ya udah kalau gitu sih. Udah ada bro. Yang mati di tiang salib siapa? Nah, saya jelaskan. Iya kan? Boleh nggak? Yang mati di tiang salib siapa? Loh, saya jelaskan. Kalau saya jelaskan, saya bilang. Nggak dijelaskan, dijawab. Loh, saya jelaskan. Tapi kalau saya jawab, saya dibilang muter-muter apa enggak? Ya terserah kamu deh. Saya kasih waktu 60 hari. Silakan. Nggak usah 60 hari, 1 menit aja. Ya silakan jawab. Coba, silakan jawab. Hei, jawab. Jawab. Sengaja saya turunin suruh jawab di bawah. Ketik aja biar singkat. Kalau dia ngomong panjang. Coba ketik di bawah. Yang mati terkutuk di tiang salib adalah A. Firman, B. Manusia. Nah, kalau dia ketik kan nggak bisa panjang. Coba. B. A atau B? Diulang. Sebagaimana topik tadi Bang Joma sama Nathan, yang mati terkutuk di tiang salib adalah A. Firman, B. Manusia. Oh banyak yang bantu di bawah, manusia katanya. Ada yang jawab C, O, D, G, J katanya. Padahal nggak ada pilihan loh. Kan dia protes, Yesus bukan Firman, dia marah. Gua kasih lah ke salib. Kalau dia jawab, yang mati terkutuk di tiang salib adalah Firman.
Bagaimana bisa ya tentara Romawi menyalib Firman? Gimana caranya Firman ditusuk tangannya, Pak? Dipaku tangannya, diikat gitu. Kalau dia jawab manusia, artinya Yesus memang bukan Firman. Serba salah kan? Nah, untuk menjawabnya harus jadi orang gila dulu. Diputar sana, diputar sini gitu loh. Itulah mereka. Inilah. Memang ini sangat berbahaya. Sang bintang timur. Merusak akal manusia. Tapi merasa pintar bisa ngomong gitu loh. Boleh nggak saya jawab, tapi tidak berdasarkan multiple choice? Ya kagak bisa. Karena judulnya itu Yesus bukan Firman. Jadi antara Yesus dan Firman. Yesus Firman atau bukan? Ini kalau saya punya murid kayak begini, saya bersihin semua ini. Saya mandiin 7 sumur. Mandi kembang 7 rupa. Benar. Lanjut. Siap. Tante Murni, selamat sore. Tante Murni, selamat sore. Bukan tante. Bapak, ini bapak laki loh. Assalamualaikum. Awas ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bukan bunglon ya, ini muslim, bukan muslimah, muslim, nggak berhijab saya nggak. Muslim dia Pak, Muslim. Nomor beranya berapa, Pak? Mungkin ada. Pak Murni, Saya Tante Murni, nomor beranya berapa? Bang Andi, saya nggak berhijab ya, saya bukan muslimah, saya muslim. Oh, iya. Enggak, tadi mau ini senang sekali Bang Handi itu tentang oten-oten yang nggak kebuka pikirannya. Ternyata hasil survei itu Bang Handi ya, emang kalau orang itu nggak disunat itu kepalanya tertutup. Jadi ternyata hubungan erat sekali antara cara berpikir dengan disunat. Kalau disunat itu kan dibuang kotorannya. Jadi dengan dibuang kotorannya kepala kita terbuka, bisa menerima, akal jernih itu berfungsi. Nah ternyata begitulah oten-oten, karena nggak disunat jadi nggak bisa, tertutup itu kepalanya. Ya itu aja sih sebenarnya ya. Saya senang menyimak ini Bang Handi dan teman-teman yang lain, luar biasa ya. Sukses selalu Bang. Yuk, assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Salam buat Om ya, Tante. Makasih Tante. Jangan Tante. Awas ya. Ntar kalau Tante nggak ditraktir lo makan coto di sini, ada coto dekat rumah saya nih. Oh berarti di Makassar ini, tetangganya Bang Suma. Bukan. Sudah di Jakarta ini, udah di Jakarta. Oh berarti Bang Handi ini. Enggak Bang Handi. Iya. Enggak Bang Handi. Cuma Bang Handi jauh, dia utara, saya selatan. Iya. Makasih ya Tante. Makasih ya Tante. Awas Bang Handi tadi sunat lagi kalau ngomong Tante. Oke, tadi karena sepi-sepi aja ya, jadi biar sekedar ikut ramein. Ya, seneng kalau rame ya. Ya semoga yuk pada naik yang oten-oten itu, biar bisa kita dengar gimana sih pendapatnya tentang Bible-nya sendiri. Tapi gue heran sama lu ya. Lu udah lama di Jakarta. Lu logat lu apa ya? Masih ada bugis-bugisnya gitu loh. Nggak bisa Bang Andi, udah itu mah udah kebanyakan makan ikan. Ya itu loh. Santai aja napa bro. Ya udah, mau di Jakarta mana? Oh, di Pulau Seribu. Itu kan utara. Ya udah, Tante Murni, makasih. Naikin lagi satu-satu tuh. Siapakah yang mati di tiang salib? A. Yesus. B. Firman. Boleh nggak saya menjawab tidak ada dari salah satunya? Ya gimana ceritanya? Lanjut. Kopi dulu, kopi dulu. Sore Om.
Om Rai, selamat sore. Om. Mana sini Om kita ini? Padahal itu si Nathan itu udah lama loh diskusi. Mulai dari Zoom. Ya mulai dari Zoom dulu itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba ya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madeceng. Alhamdulillah, silakan dilanjut. Makan itu purani balu tanah. Oh, kalau tanahku di Pobalu, sayangnya Allah peninggalan orang tua, Bang. Ya mau ke balu-balu mbok, ya maka solak tuh. Ya itu makanya dia neboding balu tanah kalau peninggalan orang tua itu. Balu bawan nih dibagi. Capui mantan aku bagi, agak ngurangi ya duit cinampo mi capu nih. Ya kalau tanah sendiri, tanah warisan orang tua malas dijual, ya jual aja tanah orang, Pak. Wow, tangan dua jadi satu loh, Bang. Daripada nggak ada kerjaan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Saya Islam ini dari Bima. Mau jual tanah juga? Enggak Ustadz. Cuman mau tanya ini. Halo Pak Ustadz. Iya Om, silakan. Berapa meter tanahnya? Apa? Saya mau tanya. Tanya apa Pak? Tanya hukum ini agama. Ya siapa itu Om? Ya? Apa mau ditanyain Om? Mau tanya, kan menurut Islam itu misalkan ini bertengkar sama suami misalkan atau sama istri, kalau sudah ditalak satu kali itu atau dua kali itu apakah bisa diperbaiki lagi atau gimana Pak? Bisa Bang, kan masih bisa mediasi. Oh iya. Jangan juga bertengkar lah Bang. Apain sih bertengkar? Enggak juga sih, saya cuman mau tanya aja. Suami itu nanti akan ditanyain. Oh iya. Suami akan bertanggung jawab dengan istrinya, tapi istri tidak bertanggung jawab atas suaminya. Oh iya. Jadi suami adalah imam dan kepala rumah tangga. Oh iya. Upayakanlah misalnya kalau ada hal-hal yang tidak satu pendapat, ya selesaikan dengan bijak. Kalau istri lagi ngamuk-ngamuk di rumah, lempar piring, lempar apa itu, ya bapak-bapak keluar rumah dulu lah, cari teman sharing di luar, jangan ditanggapi. Ntar kalau udah adem baru pulang. Ya kalau masalah keuangan misalnya, ya sabar, gitu loh. Jangan adu lempar gelas di rumah, jangan. Misalkan kalau sudah jatuh 3 kali itu ditalak, apakah bisa dirujuk kembali atau gimana Pak? Ya bisa lah diselesaikan di pengadilan, kan bisa Pak. Tapi janganlah mengucapkan talak kepada istri, cerai itu ucapan itu adalah doa. Jangan sekali-kali mengucapkan itu Pak, dalam keadaan emosi pun sekalipun. Oh iya. Ini laki-laki sekarang ini juga mah egois gitu, dikit-dikit marah, gue ceraiin kamu, awas lu, itu nggak bagus lah. Itu nggak ada kata-kata lain apa. Orang tuanya menjadi wali nikah, menyaksikan, menyerahkan sepenuhnya anaknya sama kamu, kau perlakukan anak orang tidak baik. Padahal dia adalah kau teman tidurmu semalam, besok pagi kau omelin dia, malam-malam kau peluk dia. Kalian laki-laki tidak bertanggung jawab.
ini Pak, satu lagi Pak, mau tahu ini Pak. Yesus dulu itu pernah sholat atau gimana Pak? Selota. Kalau zaman dulu itu selota hampir sama dengan sholat. Ya? Kayak selota, iya. Itu kan sujud, Pak. Cuman sholatnya belum sempurna seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dia masuk ke sinagog sujud, Pak. Iya. Termasuk Nabi Isa itu pernah begitu Pak? Ya iyalah, Pak. Terus mau ngapain dia, Pak? Kan menyembah satu Tuhan, Pak. Oh iya. Syariatnya berbeda para nabi itu, Pak. Yang lengkap itu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kan Yesus hanya untuk Bani Israel, Pak. Oh iya Pak, iya Pak. Gitu ya, Pak. Udah dulu ya, Pak. Ya. Gimana tanah? Udah belum di tanahnya udah diukur belum? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama, Pak. Anda Muslim ya? Iya Pak, saya dari Bima ini, NTB. Ya Bima mah Muslim, Tangguru Bajang ya. Tuang Guru Bajang. Tuang Guru Bajang di sana. Nggak kenal Tuang Guru Bajang? Kenal Pak? Iya. Nggak kenal. Iya. Oh Bapak kenal Tuan Guru Bajang? Ya, sering lihat di TV lah, Pak. Oh iya. Iya saya kenal juga. Waktu dia calon apa kemarin itu dia keliling Bima Pak. Baik, Pak. Iya. Kalau hari libur, Pak, ya tolong bersihin Mandalika ya, Pak. Iya.